Dan dunia kerja tidak akan pernah memberi hadiah pada orang yang paling tersakiti. Nah, mari kita bongkar kenyataannya. Rasa iri itu manusiawi. Kamu merasa dilucuti oleh sistem, merasa kerja kerasmu tidak dihargai, merasa kantor itu penuh intrik. Nah, lalu apa yang kamu lakukan? Kamu gibah, kamu curhat ke teman yang sama frustasinya, mencari pembenaran bahwa kamu adalah korban. Sementara itu, orang yang kamu sebut sebagai penjilat sedang membangun akses. Dan dia mungkin tidak lebih pintar daripadamu, tapi dia lebih sadar akan permainan. Dan dunia kerja tidak akan pernah memberi hadiah pada orang yang paling tersakiti. Tapi dunia kerja akan memberi panggung pada mereka yang paling strategis. Kerja keras itu standar, bukan keistimewaan. Karena semua orang itu dibayar memang untuk bekerja keras. Nah, yang membuatmu naik itu bukan hanya hasil kerja, tapi relevansi antara hasil kerjamu terhadap kebutuhan atasan. Nah, kalau kamu ingin naik, berhenti bertanya, aku sudah kerja keras belum? Tapi pertanyaan itu kamu ganti dengan, apakah aku sedang menyelesaikan masalah yang penting bagi pengambil keputusan? Karena promosi itu bukan soal adil atau tidak, tapi promosi itu soal nilai strategis. Kalau kamu serius ingin mengubah posisi, dan kamu harus mulai mempelajari atasanmu. Apa obsesinya, apa ketakutannya, dan apa yang ingin dia capai tahun ini, serta apa yang membuat dia terlihat sukses di mata atasannya. Misalnya kamu kerja di media. Kalau atasanmu fokus pada analisis, jadilah orang yang menyajikan insight paling tajam. Nah, kalau dia fokus pada manajemen dan efisiensi, jadilah orang yang membuat sistem lebih rapi. Tapi ingat, jangan pernah terlihat lebih hebat dari atasanmu di depan publik. Karena dalam psikologi manusia, atasan yang merasa terancam tidak akan mempromosikanmu. Dia akan menjagamu untuk tetap di bawah. Kalau kamu belum punya skill yang tepat, bukan berarti kamu tak punya peluang. Nah, pelajari minatnya. Nah, tujuannya bukan untuk menjilat, tapi untuk membangun koneksi. Misalnya, kalau dia suka olahraga, maka kamu harus memahami sedikit olahraga itu. Nah, kalau dia suka buku, kamu baca 1 atau 2 yang setidaknya relevan. Nah, kalau dia hobi sesuatu, kamu juga harus merisetnya. Nah, biasanya orang itu akan merasa nyaman dengan orang yang memahami dunianya. Nah, dan kenyamanan itu akan membuka akses. Nah, tapi hati-hati, tujuannya bukan untuk pamer kedekatan, tapi untuk membangun kepercayaan. Nah, ini yang bikin orang sering gagal. Ketika kamu diberi tugas, kamu malah mengerjakan dengan versimu sendiri. Lalu kamu bilang, kan hasilnya bagus. Nah, masalahnya itu bukan bagus atau tidak. Masalahnya itu hanya sesuai ekspektasimu, bukan atasanmu. Nah, kalau kamu terus memaksakan idealismemu, kamu akan dicap sulit diatur. Nah, di tahap awal karir, kamu harus menunjukkan loyalitasmu terhadap atasanmu terlebih dahulu. Nah, setelah kamu dipercaya, baru kamu punya ruang untuk berinovasi. Jika kamu menggunakan trik ini, maka idealismemu pasti akan tercapai. Nah, ketika misalnya kamu sudah dekat dengan atasan, sudah dipercaya, dan sudah sering dilibatkan, jangan berubah jadi arogan. Kamu tidak boleh memamer aksesmu, kamu juga jangan memperlakukan teman seperti bawahan. Karena iri itu nyata, dan karakter seseorang bisa dihancurkan bukan oleh atasan, tapi oleh rekan kerja yang merasa dikhianati. Nah, kalau kamu ingin powermu tetap bertahan lama, buat tim merasa ikut menang bersamamu, bukan kalah karena kamu. Nah, orang yang benar-benar kuat tidak perlu membicarakan kekuatannya. Nah, sebisa mungkin kamu jangan menceritakan kedekatanmu dengan atasan dan jangan ceritakan pencapaianmu. Biarkan orang lain yang menyebutnya. Nah, karena reputasi yang dibangun dengan diam-diam biasanya lebih kokoh daripada pencitraan yang dipaksakan. Nah, itulah power yang sesungguhnya. Nah, kalau hari ini kamu masih terus mengeluh, maka segeralah untuk berhenti. Karena mengeluh itu tidak akan menggeser posisimu 1 inci pun. Nah, mulai sekarang kamu harus belajar untuk membaca manusia, membaca momentum, dan membangun strategi. Nah, karena itulah yang bisa mengubah seluruh arah karirmu. Dan dunia kerja bukan ditempatkan oleh orang yang paling gampang tersinggung, tapi untuk yang paling sadar. Nah, jadikanlah hari ini sebagai hari titik balikmu. Karena kalau bukan kamu yang mengubah permainanmu, kamu akan terus jadi penonton dalam karir orang lain. Nah, kalau kamu ingin naik level tanpa drama, tanpa ilusi, subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak belajar mengeluh, tapi kita belajar menguasai permainan.